Hai Sobat Konseling ID, ketemu lagi nih di Rumah Konseling ID. Kali ini kita akan membahas tentang automatonofobia. Nah Sobat, ada yang tahu nggak ya tentang automatonofobia? Tenang aja nih, kalau Sobat nggak tahu kita akan membahasnya di Rumah Konseling ID. Seringkali kita merasakan kebahagiaan ketika kita melihat benda-benda yang imut dan menggemaskan, seperti boneka, terutama pada anak-anak yang banyak bentuknya, seperti bentuk hewan, bayi, manusia, sampai bentuk figur dalam film animasi. Pada dasarnya, jika kita melihat benda-benda tersebut, hal itu dapat menyenangkan hati atau perasaan kita, karena bentuknya yang lucu, keren, dan mungkin menggemaskan. Nah, namun berbeda nih pada seseorang yang mengalami automatonofobia. Apa itu automatonofobia? Automatonofobia merupakan sebuah fobia yang menyebabkan seseorang merasakan ketakutan saat melihat benda-benda yang bentuknya menyerupai manusia seperti boneka, mainan yang menyerupai hewan, patung, sampai robot sekalipun. Jadi, automatonofobia adalah seorang yang mengalami fobia terhadap boneka, terlebih lagi boneka tersebut memiliki bentuk yang tidak wajar. Sama seperti fobia pada umumnya, dampak dari seseorang yang memiliki fobia ini menyebabkan terganggunya seseorang tersebut, seperti adanya kecemasan dan stres yang berlebihan apabila melihat berhadapan dengan benda yang menjadi fobia tersebut. Tentu hal seperti ini dapat mengganggu pada kehidupan sehari-hari, terutama ketika menonton film yang menampilkan objek benda tersebut di pusat perbelanjaan maupun taman bermain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gejala automatonofobia. Seseorang yang menderita fobia ini biasanya bermacam-macam gejalanya. Ada yang secara langsung maupun tidak langsung. Seperti seseorang tersebut hanya fobia jika melihat objek secara langsung. Namun, ada juga yang reaksi ketakutannya bisa muncul walau hanya melihat fotonya saja, cuplikan pada film, atau hanya mendengar namanya saja. Berikut gejala automatonofobia. Sering panik, gangguan tidur, mual dan pusing, tubuh gemetar, sesak nafas dan nyeri dada, jantung berdebar kencang, rasa khawatir dan was-was, merasa terancam, perasaan resah dan gelisah. Selain itu, reaksi lainnya adalah ketika seseorang dengan fobia ini dikejutkan dengan benda yang ditakutinya. Dampak yang diakibatkan dapat menyebabkan seseorang tersebut berlari, terdiam, hingga bersembunyi. Namun, kebanyakan dari seseorang yang memiliki fobia ini akan berlari menjauhi objek tersebut. Pada dasarnya, fobia ini dapat disebabkan oleh pengalaman masa lalu, sama seperti fobia-fobia pada umumnya. Namun, penyebab utama dari fobia ini dapat terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah experiential phobia, yang kedua adalah non-experiential phobia. Pada experiential phobia, ketakutan pada sesuatu dapat disebabkan karena kejadian yang traumatis di masa lalu, seperti menonton film horor atau science fiction dengan robot yang berbentuk manusia yang menyeramkan, atau tempat-tempat yang memiliki banyak patung di dalamnya, seperti pusat perbelanjaan dan museum. Sedangkan pada non-experiential phobia, penderita tidak mengalami kejadian di masa lalu yang membuat seseorang tersebut trauma. Tetapi terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan munculnya fobia tersebut, seperti memiliki orang tua, keluarga, atau saudara lain yang memiliki automatonofobia. Dapat menjadi kemungkinan pemicunya seseorang tersebut akan mengalaminya. Selanjutnya, mendengarkan cerita-cerita yang menyeramkan terkait objek tersebut. Dan seseorang yang mendengarkan hal tersebut menyebabkan reaksi sensitif untuk beberapa orang. Nah Sobat Konseling ID, kita sudah membahas pengertian, gejala, dan penyebab automatonofobia. Nah bagi Sobat Konseling ID yang merasa mengalaminya, tenang saja nih, ada beberapa cara mengatasinya, yakni dengan terapi yang tepat. Terapi yang dilakukan juga bergantung dari gejala-gejala tertentu yang dialami, tingkat keparahan, dan efeknya untuk kegiatan sehari-hari. Biasanya, orang dengan automatonofobia dapat ditangani dengan terapi perilaku kognitif atau CBT dan terapi eksposur.
CBT merupakan pendekatan psikoterapi yang bertujuan untuk mengubah pola pikir menjadi lebih baik dengan membantu menghilangkan pikiran-pikiran buruk tentang objek yang ditakuti. Terapi lanjutan yang akan dilakukan adalah terapi eksposur. Terapi eksposur adalah proses di mana seseorang yang mengalami automatonofobia akan dihadapkan langsung dengan objek yang ditakutinya. Terapi eksposur berfokus pada diubahnya respons seseorang tersebut terhadap objek yang ditakutinya. Terapi ini bertujuan untuk memperbaiki kebiasaan menghindar dan mengurangi reaksi serta gejala kepanikan yang terjadi saat berhadapan dengan objek ketakutannya. Jika terapi masih kurang mencukupi untuk mengatasi fobia ini, perlu adanya dukungan dari keluarga dengan perawatan di rumah. Perawatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mindfulness strategy. Hal ini dapat membantu mengurangi kecemasan dengan mengubah pola pikir atas sesuatu yang ditakuti. Yang kedua, melakukan teknik relaksasi. Latihan relaksasi seperti pernafasan yang dalam dan merelaksasi otot dapat membantu mengatasi stres dan rasa cemas. Yang terakhir, melakukan aktivitas fisik yang disenangi. Cara ini dapat membantu dalam melupakan ketakutan Anda walau sejenak. Nah, Sobat Konseling ID, sekian dulu nih informasi tentang automatonofobia. Bagi sobat yang ingin mengetahui lebih lanjut, silakan ikuti sosial media rumahkonseling.id di Instagram rumahkonseling.id dan website rumahkonseling.id. Sayangi dirimu, sayangi jiwamu. Salam Sobat Konseling.